Shalom, selamat sahabat bagi kita semuanya. Senang berjumpa kembali dengan para pemirsa dimanapun Anda berada dalam seri video Jejak Kaki Pelopor. Yang pada saat ini kita akan bahas satu pembahasan yang menarik, karena kita akan berbicara tentang dua nama yang selama ini sangat dikenal oleh anggota gereja Bahasa Indonesia 7, namun sering dilupakan. Siapa mereka? Mereka adalah William Foy dan Hazen Foss. Bagi orang tua kita pada zaman dahulu, maka nama-nama seperti ini sangat dihafal. Namun bagi generasi milenial sekarang ini, saya percaya nama-nama ini agak sedikit terlupakan. Karena kultur gereja kita, gereja Advent sudah mulai bergeser. Di mana dulu orang strict, sekarang sudah mulai apa? Reliable. Lebih apa? Lebih fleksibel. Namun, kita akan pelajari. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu ayat yang terdapat di dalam Yesaya pasal 6 ayat ke-8. Dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini merupakan panggilan dari Tuhan kepada Yesaya. Dan jawaban Yesaya sangat singkat dan simpel. Here am I, send me Lord. Kenapa? Saya bacakan dalam bahasa Inggris, dikatakan, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, send me. Wow, luar biasa saudara-saudaraku. Inilah juga nantinya menjadi panggilan buat William Foy dan Hazen Foss. Sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama tutup kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang akan kami pelajari ini. Terima kasih karena rahmat dan kasih-Mu. Engkau mempertemukan kami kembali dalam seri video Jejak Kaki Pelopor ini. Berkati hamba-Mu yang bawakannya, demikian juga para pemirsa di rumah, dimanapun mereka berada. Berkati keluarga hamba-Mu, keluarga para pemirsa, dan seluruh umat di dunia ini Tuhan. Khususnya di negara Indonesia tercinta ini, di mana kami sekarang sedang bersatu untuk menghadapi wabah COVID-19 atau virus corona. Biarlah para pimpinan kami dan semua rakyat diberikan kebijaksanaan, roh penurut untuk mengikuti anjuran pemerintah. Bapa, bersama dengan kami sepanjang acara ini, dan berikan Roh Kudus Tuhan dalam hati kami masing-masing. Dengarkan doa kami lalu saya berdoa. Amin. William Foy dan Hazen Foss merupakan dua nama yang berbeda. William Foy dan Hazen Foss memiliki dua karakter yang sangat-sangat bertolak belakang. William Foy seorang African American atau seorang yang berkulit putih, sedangkan Hazen Foss seorang yang murni berkulit putih. Saudara-saudaraku, kisah ini terjadi ketika di negara Amerika sangat-sangat sensitif mengenai perbedaan warna kulit. Namun, kita akan lihat ketika Tuhan memanggil kedua-duanya, apa yang terjadi. Saudara-saudaraku, William Foy lahir pada tahun 1819 di Kennebec County, Maine. Dia adalah seorang African American dan merupakan pengkhotbah yang sangat bersemangat. Dan memang saudara-saudaraku, kita mengetahui kalau orang Afrika sangat-sangat semangat berkhotbah. Ayah bernama Joseph Foy dan ibunya bernama Elizabeth. Foy adalah seorang perintis gerakan Advent. Bahkan dikatakan dalam tulisan ini, dia sering berkomunikasi dengan Ellen G. White mengenai khayalnya. Walaupun hingga akhir hidupnya, William Foy tidak pernah menjadi anggota gereja Mahasiswa Advent ke-7. Bagaimana dengan Hazen Foss? Kita akan pelajari, akan bahas setelah kisah ini. Karena terlahir dari kulit hitam, William Foy tinggal di Augusta, Maine. Namun beruntung bagi dia, karena orang-orang kulit putih di daerah tersebut agak sedikit liberal. Walaupun perbudakan tidak diperbolehkan di utara dan orang kulit berwarna bebas bergaul, namun tetap saja mereka dianggap tidak setara dengan kulit putih. Namun, Foy adalah pria kulit hitam yang tidak biasa. Kenapa? Dia tinggi katanya, fisiknya tinggi dan berkulit terang, bahkan dikatakan dia juga pembicara yang fasih. Saudara-saudaraku, kemampuan berbicara merupakan salah satu modal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Lalu
apa yang terjadi, saudaraku? Bagaimana ceritanya Foy bisa menjadi pengkhotbah? Kita mengetahui bahwa di negara bagian Maine, sangat sedikit orang kulit hitam yang tinggal di sana. Dan karena mereka tidak menimbulkan ancaman, maka orang kulit putih memberikan kesempatan kepada mereka untuk boleh belajar bersama-sama, mencari makan. Bahkan itu merupakan perlakuan yang istimewa jika dibandingkan dengan negara yang lain. Sedikit yang diketahui tentang orang tuanya Foy, apakah mereka orang Kristen atau tidak. Tampaknya Foy diizinkan untuk bersekolah di sekolah Kristen, bahkan bergereja. Bahkan kita mengetahui William Foy berteman dengan seorang pendeta baptis yang bernama Silas Curtis. Dan melalui pendeta Curtis inilah nantinya William Foy bertobat pada usia 17 tahun. Nah, ketika dia sudah bertobat, dia ingin mengikuti jejak seniornya ini, saudaraku. Dia pun menjadi seorang pendeta. Meskipun bersaksi untuk Tuhan, William Foy menyaksikan bahwa tidak selamanya enak bekerja di antara orang kulit putih dan kulit hitam. Apalagi sebagian dari mereka masih sangat rasial. Namun yang luar biasa, dia berperan penting memimpin banyak orang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Foy merupakan seorang pembicara yang dynamic, yang bersemangat, yang kalau berkhotbah sangat berapi-api. Dan ketika banyak orang terberkati, titik pentingnya mulai ketika Foy mengalami penglihatan pertamanya 3 tahun sebelum The Great Disappointment atau sebelum kekecewaan besar. Tepatnya tanggal 18 Januari di kota Boston, beberapa tahun setelah meninggalkan Augusta, Maine. Perlu diketahui bahwa sebelum dia pindah ke Boston, dia menikah dengan istrinya, yaitu Anne. Dan dengan istilah dia nantinya bertemu dengan Ellen White. Ceritanya bermula ketika dia berada di sebuah sidang kecil di South Street di Boston. Dia dibawa pergi oleh Tuhan untuk melihat visi. Apa dikatakan? Itulah pengalaman yang luar biasa. Dan untuk waktu yang lama, dia benar-benar percaya bahwa dia sedang sekarat. Dia merasakan napasnya tersedot keluar dari paru-parunya dalam satu hembusan yang panjang, dan kemudian dia mengalami pengalaman aneh di luar tubuhnya. Apa yang dilihat? Dia kemudian melihat seorang pria berpakaian putih yang telah berbicara dengannya. Penglihatan itu bertahan 2,5 jam, saudara. Bahkan ketika dia datang, dia diinformasikan bahwa seorang dokter telah dipanggil untuk memeriksanya dan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya kecuali di sekitar hatinya. Dengan kata lain, kalau orang menerima khayal ternyata memang berhenti semua, saudaraku. Ellen White juga mengalami hal itu. Pengalaman yang sangat kuat di Jalan May di Boston. Dan segera setelah itu dia diminta untuk membagikan pengalamannya. Inilah titik baliknya. Dikatakan, setelah kau dapatkan visi, bagikan. Saudara-saudaraku, seperti saudara bermimpi pada malam hari. Kalau sudah bermimpi mungkin hanya sebentar. Tapi ketika Foy bermimpi atau mendapatkan visi, itu 2,5 jam. Can you imagine? Atau bisakah saudara bayangkan bagaimana dia harus mengingat mimpi yang terjadi selama 2,5 jam tersebut? Nah, bukan hanya itu aja. Dia juga ragu-ragu. Dan mengatakan bagaimana mungkin saya bisa menyampaikan itu. Saya berkulit hitam. Dan saya harus menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang yang berkulit putih. Bagaimana nanti saya akan diterima oleh mereka? Bagaimana saya nanti akan pergi? Dan banyak pertanyaan lainnya. Sampai dia mengatakan, kenapa Tuhan tidak pilih orang yang berpendidikan? Yang sekolah, yang pintar. Kenapa harus dia? Beban ini sangat berat. Kenapa harus saya? Akhirnya kalau tidak mau memikul beban tersebut, menurut tulisan ini, dia menulis sketsa kasar dari penglihatannya dan mencetaknya untuk dia bagikan. Dia telah diyakinkan, bahkan mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu cukup untuk menyenangkan hati nuraninya. Tapi suara yang terus-menerus memintanya untuk membagikan.
Dia tahu dia sedang tidak taat, mengabaikan tugas yang diberikan Tuhan. Tapi bagaimana bisa Tuhan mengharapkannya? Tiba-tiba dia mendengar suara yang sama yang dia sadari membuat ia shock. Suara yang dia dengar 2 minggu lalu yang merupakan suara Tuhan. Lagi-lagi dia merasakan embusan udara keluar dari tubuhnya dan dia jatuh ke lantai. Saudara-saudaraku, ini mengingatkan kita kepada nabi-nabi ketika mereka mendapatkan mimpi ataupun visi penglihatan. Saya percaya Yohanes di Pulau Patmos ketika menerima visi, ketika dia menulis buku Wahyu, mungkin seperti ini, bahkan lebih dalam dari ini. Pada tanggal 4 Februari tahun 1842, Foy mendapatkan 2 penglihatan di mana dia melihat bahwa dia, itu William Foy, belajar tentang Rahan Kristus yang kedua dan peristiwa akhir zaman. Nah, karena penglihatan ini dia memutuskan untuk apa, saudaraku? Untuk masuk kepada gerakan William Miller. Bahkan dia bekerja dengan semangat kala itu. Dan Foy diminta membagikan apa yang dia lihat. Walaupun pada awalnya merasa ragu, akhirnya dia membagikan tersebut. Didorong oleh seorang rekan pastor dari gereja Metodis Episkopal. Maka William Foy pun bersedia diundang bagikan penglihatannya. Bahkan banyak orang-orang Advent yang mendengarkannya. Nanti pun di pertemuan khusus orang-orang Advent, dia pun membagikan penglihatannya. Lalu pada hari itu, William Ellis Foy diberi penglihatan kedua yang berlangsung 13,5 jam. Dan diperintahkan untuk membagikan penglihatan pada orang lain. 3 hari setelah penglihatan kedua, ia membagikan apa yang terlihatnya di gereja Metodis di Jalan Broomfield. Nah, ketika orang banyak terkesima di Jalan Broomfield, akhirnya dia diundang berbicara di berbagai denominasi. Bahkan dia diminta untuk menjadi pengkhotbah setiap minggu. Ingat, masih minggu pada saat itu. Dia berbicara dari gereja ke gereja selama 3 bulan. Namun selain itu, dia juga melakukan pekerjaan kasar untuk mendukung ekonomi keluarganya. Foy setia pada panggilannya. Dia Tuhan katakan baikan, dia baikan. 4 visi yang dibaikan dia terima pada tahun-tahun menjelang kekecewaan dan segera setelah kekecewaan tahun 1844. Bahkan saudara lihat di gambar dalam Adventist Pioneer Series ada sebuah buku yang berjudul The Christian Experience of William Foy. Ini merupakan apa? Penghargaan. Bahkan dikatakan Adventist Pioneer Series. Visi ketiga dan terakhir yang dialami Foy adalah pada tahun 1944. Mengarah kepada 3 hal. Itu apa? Bimbingan Tuhan dan tuntunannya bagi umatnya dari kebenaran kepada kebenaran. Ujian kebenaran umat Allah yang telah terlihat. Dan kemudian adalah kemenangan atau ternilai ketika umat yang diselamatkan tiba di kota suci karena mereka percaya dan menuruti pekabaran Tuhan. Wow, ini pun nanti Ellen G. White lihat. Penglihatan dan pertobatan William Foy serta pengalamannya diterbitkan oleh Pearson Saudara di Portland, Maine, tahun 1845. Bahkan yang paling luar biasa, Ellen Harmon mendengarkan Foy berbicara di Beethoven Hall di Portland. Ketika Foy pindah kembali ke Maine dan melanjutkan melayani anggota gereja Baptis dan Metodis. Beberapa minggu kemudian, tak lama setelah penglihatan pertamanya pada Desember 1944, Foy hadir dalam sebuah pertemuan yang diadakan di dekat Cape Elizabeth, Maine, di mana ia berbicara tentang penglihatan pertamanya. Bahkan John Loughborough dan Ellen White percaya bahwa visi atau penglihatan William Foy adalah benar dan dianggap sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan. Saat ini William Foy dianggap sebagai nabi sebelum kekecewaan besar. Bahkan dikatakan jika apa yang dikhotbahkan bahkan yang dilihatnya dianggap serius dan dipelajari oleh para ahli, maka kekecewaan besar mungkin tidak terjadi. Mungkin, saudaraku. Namun itu merupakan bagian dari nubuatan. Nah, ketika William Foy akhirnya kembali melayani di gereja Baptis dan Metodis, dia telah berkonsultasi dengan Ellen G. White. Dia telah menyampaikan semuanya. Dan apa yang Tuhan minta telah dilaksanakannya. Dia tidak
menjadi anggota gereja Advent. Kenapa? Ingat 1844-1845 masih ada sekitar 17, 16, 17 tahun lagi sebelum gereja Advent diorganisir. Nah, bagaimana dengan Hazen Foss? Hazen Little Foss lahir 8 September 1818 di Minot Androscoggin County, Maine, Amerika. Dia juga seorang pengikut William Miller yang setia, bahkan lebih fanatik dari siapa? William Foy. Namun masalahnya dia menerima penglihatan baru pada tahun 1845 setelah dia kecewa karena Yesus datang pada tahun 1844. Tuhan minta dia untuk menyampaikan apa yang dia lihat kepada semua orang. Sama seperti William Foy 1842 sampai 1844, Tuhan minta dia untuk menyampaikannya kepada orang-orang di berbagai gereja. Namun apa yang dia katakan? Tidak, Tuhan. Tidak mau dia diminta Tuhan. Akhirnya Tuhan mengatakan kepada dia bahwa dia dibebaskan dari pelayanan disampaikan. Dan pesan yang disampaikan kepadanya diberikan kepada Ellen White sebagai gantinya. Nanti saudara akan pelajari. Nah, walaupun Hazen Foss adalah ipar dari saudara perempuan Ellen, karena Mary White menikahi Samuel yang merupakan saudara daripada Hazen Foss. Suatu kali Ellen pergi ke Poland, Maine, untuk menceritakan visinya. Sehari setelah Ellen bertemu dengan orang-orang percaya Advent di sebuah gedung pertemuan di Maguire Hills, ia akhirnya dihadapkan dengan Hazen Foss yang ingin menceritakan kisah yang menarik kepadanya. Bahkan akun Ellen G. White saat ini tentang pengalaman yang ditulis tahun 1890 telah menjadi bagian utama dari pengetahuan Seventh-day Adventist. Apa yang terjadi? Ketika Hazen Foss ketemu Ellen G. White, dia berbicara begini. Saya akan bacakan, saudara. Ellen, aku ingin bicara denganmu. Ellen Harmon menatap wajah Hazen Foss yang sudah dikenalnya dan tersenyum. Saudara laki-laki Hazen, yaitu Samuel, menikah dengan saudara perempuannya Ellen, yaitu Mary. Dan Ellen sering melihatnya ketika dia mengunjungi saudara perempuannya. Lalu dia mengatakan, ada apa saudara Foss? Dia bertanya penuh harap karena Ellen sudah mengetahui kehadiran Hazen Foss untuk menceritakan penglihatannya. Hazen Foss duduk di sebelahnya. Lalu dia katakan begini, Tuhan memberi saya pesan untuk disampaikan kepada umatnya, namun saya menolak setelah diberitahu konsekuensinya. Foss berhenti berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Lalu Foss melanjutkan mengatakan begini, aku sebenarnya bangga. Sambil menggelengkan kepalanya, dia coba ingat-ingat. Namun satu hal, aku tidak bisa menerima kekecewaan tahun lalu. Aku terus bergumul melawan Tuhan. Dan aku berharap diriku mati. Tiba-tiba dia berdiri, mondar-mandir di lantai dengan gelisah. Kenapa? Saudara-saudaraku, saya katakan ketika saudara dipanggil Tuhan untuk melayaninya, dan saudara merasa ragu-ragu, bimbang, maka seperti inilah yang terjadi. Lalu perasaan aneh menghampiriku dan ragu-ragu, dan aku mendengar suaranya, suara pecah, suara Tuhan yang mengatakan, kau telah mendukakan roh Tuhan. Dia menatap dengan penuh perhatian ke lantai dan tidak berani melihat Ellen G. White untuk mengukur reaksinya. Akhirnya Hazen Foss mengatakan, mulai saat ini saya tidak akan mau terlibat terhadap hal-hal rohani. Katanya pelan atau lirih. Tiba-tiba Ellen mengatakan, Brother Foss. Ellen mulai terbata-bata, bingung menyampaikan apa-apa. Ketika Ellen White ingin mengatakan, aku anjurkan, tiba-tiba Foss memotong pembicaraannya. Lalu dia katakan, tadi di Maguire Hills aku mendengarmu berbicara tadi malam. Saya percaya visi yang kau sampaikan itu diambil dari saya, lalu diberikan kepada Anda. Hazen Foss selanjutnya mengatakan, jangan menolak untuk menaati Tuhan. Dia akhirnya menatap dengan matanya memasang ekspresi tersiksa. Jangan menolak untuk menaati Tuhan. Dia ulangi lagi, karena itu akan membahayakan jiwa Anda. Kenapa sampai Hazen Foss mengatakan hal tersebut, saudara?
Karena dia pun sudah mulai merasakannya. Sayalah orang yang terhilang. Engkau dipilih dari Allah. Dia berbalik lagi dan perlahan-lahan mengucapkan beberapa kalimat berikutnya. Berimanlah dalam melakukan pekerjaanmu, dan mahkota yang mungkin kumiliki tadinya kamu akan menerimanya. Saudara-saudaraku, akhirnya Ellen White, seorang yang masih muda saat itu, mengatakan, ketika Tuhan memanggil saya, menggunakan saya akan mengikuti apa yang dia perintahkan. Saudara-saudaraku, William Foy dan Hazen Foss mempunyai jawaban berbeda. Saudara, saya ingin sampaikan juga bagaimana kesaksian Ellen G. White, kemudian bagaimana Lohboro mengatakan sedikit mengenai William Foy dan Hazen Foss, dan ada juga interview dari asisten pribadi Ellen White kepada Ellen White sehubungan dengan William Foy dan Hazen Foss. Bahkan Baker, seorang penulis pada zaman dulu pun mencoba menanyakan hal tersebut kepada Ellen White. Namun waktu tidak cukup, saudaraku. Saya ingin katakan, kehidupan dua orang pria yang menerima panggilan Tuhan untuk jadi juru kabarnya, yaitu William Foy dan Hazen Foss, berbeda hasil akhir. William Foy menerima tugas ini dan menjalankannya meskipun ada keraguan dan rintangan, namun tetap setia mengemban tugas ini. Dia sampaikan semua visinya, penglihatan tersebut. Setelah itu dia kembali melayani gerejanya di Baptis dan di Metodis. Namun Hazen Foss lain lagi. Ketika dia menerima panggilan Tuhan untuk menerima tugas ini, karena dia kecewa akibat great disappointment, dia menolak mengabarkannya. Dia tidak setia, meskipun amanat selalu datang. Tuhan beberapa kali bicara kepadanya, jangan duakan hati Roh Kudus. Terimalah, sampaikanlah. Saudara-saudaraku, sangat jarang orang mendapatkan perhatian dari Tuhan dengan Tuhan langsung mengatakan kepadanya. Hingga akhirnya Tuhan didudukakan dan ia pun kehilangan karunia nubuatnya. Bahkan orang-orang Advent, mereka yang menantikan Yesus kedua kali, percaya bahwa karunia kenabian yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kedua pria ini akhirnya diteruskan kepada siapa? Ellen G. White. Malam bagi mereka, saudara. Akhirnya William Foy meninggal pada 9 November 1893 dalam usia 75 tahun, dan batu nisan dapat dilihat di pemakaman Birch Tree di East Sullivan, Maine. Sedangkan Hazen Foss meninggal tanggal 2 Juni 1893 dalam usia 73 tahun di Haverhill, Essex County, Massachusetts, dan dikuburkan di Elmwood Cemetery, Massachusetts. Dua respon yang berbeda dari William Foy dan Hazen Foss, dan mereka dianggap sebagai pionir gerakan Advent, cikal bakal munculnya gereja masih Advent hari ke-7. Saudara-saudara, saya ingatkan, dalam pembahasan ini masih ada belasan episode lagi, di mana kita akan bahas sebelum The Great Disappointment, setelah kekecewaan besar, dan juga sebelum gereja Advent diorganisir, bahkan setelahnya. Dan ada yang lain perdebatannya. Doakan saudara supaya saya bisa coba tampilkan semuanya. Namun yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara semua adalah, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Jangan pernah menolak panggilannya untuk melayani. Ketika Tuhan menempatkan saudara di gereja di mana Anda sekarang berada, berarti Tuhan mau Anda melayani. Saya percaya pelajaran ini, pembahasan ini di hari Sabat ini kalau membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita akan punya moto dan mengatakan, ketika Tuhan panggil, kita akan menjawab, Here am I, send me Lord. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu. Berkati hamba-Mu dan para pemirsa yang berada. Biarlah kabar ini menjadi berkat bagi kami semua. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin.